SMK Negeri 1 Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dalam rangka tugas modul 2.3 pendidikan guru penggerak, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan saya ditemani oleh teman saya, Ibu Satu Purwaningsih. Beliau mengajar produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Bulukerto. Kita mulai dulu ya. Selamat siang Bu Santi, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Murni, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar jenengan? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Di sini saya minta waktu sebentar nih Bu, untuk melaksanakan percakapan pra-observasi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita akan melakukan supervisi pembelajaran. Nanti mohon izin saya masuk di kelas penjenengan. Saya boleh menyampaikan di sini sebelum saya masuk ke kelas penjenengan nanti. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk mempersiapkan diri ya, biar Bu Santi itu percaya diri memberikan pembelajaran di kelas nanti yang baik kepada siswa. Kemudian sebelum ini ya Bu ya, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah apa sebenarnya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk kegiatan besok? Ya, tujuan yang pengen saya capai di kelas saya, karena saya mengajar PKBU, yaitu pendidikan kewirausahaan. Yang pertama tentu saja siswa mampu memahami konsep dasar kewirausahaan, termasuk identifikasi peluang usaha, rencana bisnis, dan prinsip pengelolaan usaha. Kemudian yang kedua, siswa mampu menciptakan produk karya menggunakan teknik dan bahan yang tepat, serta menunjukkan kreativitas dan inovasi dari murid-murid. Seperti itu Bu. Jadi pembelajaran Bu Santi mengambil dua tujuan pembelajaran ya Bu? Ya. Kemudian area pengembangan apa ya Bu yang ingin dikembangkan nanti dalam pembelajaran? Ya, untuk area pengembangan pada pembelajaran saya itu adalah mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan Bu. Di area pengetahuan, siswa nanti di area pengetahuan mampu memahami dengan mendalami langkah-langkah proses kewirausahaan, termasuk bagaimana mengidentifikasi peluang usaha, menganalisa kebutuhan pasar, dan menyusun rencana bisnis. Untuk keterampilannya, saya harapkan siswa mampu merancang dan menjalankan usaha kecil secara mandiri, termasuk kemampuan mengelola aspek keuangan dan pemasaran produk. Seperti itu. Saya catat nih Bu untuk area pengembangannya. Kemudian pengembangannya tadi ada dua ya Bu ya, tentang pengetahuan dan keterampilan. Mungkin Bu Santi dapat menceritakan sedikit terkait rancangan pembelajaran yang seperti apa nanti, kemudian model pembelajarannya, metode pembelajarannya yang dipilih, atau mungkin juga media yang jenengan gunakan dalam pembelajaran nanti. Ya. Dalam pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Model ini saya ambil karena saya rasa cocok pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, karena memungkinkan siswa untuk mengembangkan produk nyata dan menjalankan proyek kewirausahaan. Kemudian strateginya saya menerapkan diskusi Bu. Siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kebetulan di kelas saya ada 9 kelompok untuk berdiskusi ide-ide produk, mengidentifikasi peluang usaha, dan merencanakan bisnis mereka. Untuk memberikan pengalaman langsung, siswa dapat berpartisipasi dan simulasi menjalankan usaha kecil dari produksi hingga penjualan produk. Kemudian media yang saya gunakan itu ada video tutorial ya, untuk memperlihatkan teknik suatu produk tertentu, atau wawancara dengan pengusaha yang bisa menginspirasi mereka. Seperti itu. Oke, berarti tadi dalam penyampaian
Penjenengan nanti menggunakan proyek based learning ya Bu, yang cocok untuk diterapkan dengan di mapel prakarya dan kewirausahaan. Kemudian strateginya menggunakan diskusi kelompok, kemudian medianya itu menggunakan video. Baik Bu, terima kasih. Ya, coba begini Bu, saya masih ada merasa yang mengganjal. Bolehkah saya curhat sekalian? Oke, monggo silakan Bu, saya siap mendengarkan. Begini, di kelas saya itu kebetulan nanti di kelas 11 AKL 2 ya, yang mana kelas tersebut terkenal ramai. Saya ragu apakah nanti jenengan pas supervisi saya bisa mengkondisikan kondisi kelasnya. Oke. Tapi Bu Santi di sini pernah mengalami nggak sebelum ini? Pernah. Di tahun kemarin jangan ingat ya, ada kelas yang membuat bapak ibu guru harus ekstra keras dalam pembelajaran. Saat itu saya juga sempat sedikit repot. Kemudian saya melakukan tes diagnostik mengenai kenyamanan mereka dalam belajar, berusaha melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat mereka, dan alhamdulillah saya bisa mengkondisikan kelas tersebut. Nah itu Bu Santi sudah berusaha menemukan penyelesaian dan permasalahan itu. Mungkin perlakuan yang sama bisa Ibu Santi lakukan di kelas 11 KKL 2 nanti. Ya, berarti saya harus mencoba melakukan tes itu lagi ya Bu ya, sebelum saya masuk kelas. Setidaknya bisa membuat kelas kondusif. Baik Bu, saya akan mencoba melakukannya. Terima kasih. Saya jadi punya solusi sekarang. Oke Bu, senang mendengarnya nggih bahwa Bu Santi bisa menemukan solusi sendiri nggih. Kalau begitu untuk pelaksanaan pembelajaran saat observasi kira-kira tepatnya kapan ya Bu nggih? Biar Untuk saya pembelajaran besok Kamis tanggal 5 September itu di kelas 11 AKL 2 jam 3 sampai 4. Oh, gitu nggih. Berarti besok hari Kamis jam 3-4 saya akan ikut dalam pembelajaran di kelas dengan ya Bu nggih. Kita laksanakan supervisi saat pembelajaran. Kemudian sebelum saya akhiri percakapan kita ini, kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Ibu tambahkan? Saya jadi bisa mendapatkan gambaran kira-kira bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di kelas besok, seperti itu. Baik Bu Santi, terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan memberikan informasi. Semua sudah saya catat ya. Dan nantinya selama proses pembelajaran saya akan mengamati dengan seksama, khususnya pada bagian area pengembangan tadi ya. Sampai jumpa, bertemu di saat pembelajaran di hari Kamis tanggal 5 September 2024 jam 3.4 gitu ya. Terima kasih sekali. Terima kasih, sama-sama Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Apakah semua sudah sarapan? Sudah. Saya harap hari ini semuanya sehat dan bahagia, menerima pembelajaran dengan sukacita, ya, sehingga sampai akhir nanti ataupun sampai pulang nanti kalian tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Baik, di jam sekarang, di jam ini, sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan peluang usaha, ya kan? Sudah melakukan wawancara, ya, kemudian sudah mereview. Di pelajaran ini nanti kita akan kembali menerangkan materi tentang peluang usaha. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ya, adakah hari ini yang tidak masuk? Terima kasih, karena hari ini semua sudah hadir. Oke, kembali ke review di pembelajaran di minggu kemarin, ya, kebetulan minggu kemarin saya yang ada kegiatan tidak bisa masuk. Ya. Kalian sudah melakukan
sih online shop. Terus kemudian yang bisa dipakai dari aplikasi itu apa saja? WhatsApp. Ya, kalian kan punya WhatsApp, punya TikTok, punya Instagram. Ya, yang mana di situ kamu diajarkan tentang marketing, ya kan? Apa sekali hubungannya dengan kewirausahaan, yaitu marketing. Setelah kita mengarang review atau membaca peluang usaha, langkah berikutnya adalah marketing. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, membuat apa namanya, konten-konten, ya kan? Ya, membuat konten-konten. Terus kemudian membuat apa? Iklan. Boleh apa kemarin? Poster. Ya, kalian bisa belajar membuat posternya apa? Apa? Kenapa lagi? Apa lagi? Sudah apa aja? Yang kalian mau apa? Nanti next mungkin kita akan baik, kita sekarang berada di bab 2, yaitu peluang usaha. Boleh silakan dibuka peluang usaha di buku kalian masing-masing. Peluang usaha kalian masing-masing. Apakah itu sebuah peluang? Apa peluang itu? Ada yang tahu peluang itu apa? Namanya peluang. Kamu berpeluang berarti artinya apa? Kamu berkesempatan. Kapan ketika kamu berkesempatan membuka peluang usaha? Kapan itu? Peluang usaha bisa setiap apa? Setiap saat. Setiap saat kita bisa membedakan itu. Dari mana? Dari mana saja? Dia di Dari cadangannya berapa? 1%. Berapa? 1% ini dikalikan pengamatan kita di lingkungan sekitar yang pertama, ya kan? Nah, di sekitar rumah kita ada apa? ada ya 100. Ya toh? Di lingkungan kita ada apa? Di lingkungan kita ada apa? Kemarin kan kamu sudah saya suruh membuat apa ya? Lewat jatuh tempo. Seperti gambaran ketika kamu
jamur tiram yang baik. Pilihlah hanya bibit jamur tiram yang baik, agar jamur tiram yang dihasilkan pun nantinya akan baik ya sahabat. Ada banyak petani jamur tiram yang tidak memperhatikan hal ini, yang akhirnya menyebabkan miselium tidak tumbuh seperti yang seharusnya, sehingga panen jamur tiram pun tidak sesuai harapan. Untuk mendapatkan bibit jamur tiram terbaik, kita bisa melakukan dua cara ini. Mempitil sendiri bibit putih hingga mendapatkan bibit F1. Membeli dari instansi penyedia bibit jamur tiram yang terpercaya. Namun, bila kita masih pemula, disarankan untuk membeli saja bibit jamur tiram yang akan dibudidayakan ya. Pilih bibit jamur tiram dengan BER sekitar 75%. Pastikan miselium berwarna putih dan telah tumbuh dan merata di media tumbuhnya. Pastikan tanggal pembuatannya belum kadaluarsa. Berkonsultasi dengan petani jamur tiram yang sudah berhasil. Nah, bagaimana sahabat? Sudah tahu kan cara mendapatkan bibit jamur tiram yang baik?
Selanjutnya tutup mulut botol sebentar dengan api spiritus sampai sebagian kapas terbakar. Lalu matikan api tersebut. Buka kapas penyumbat botol. Lalu aduk dengan benda yang sudah disterilkan di atas api. Pindahkan bibit dari botol ke dalam backlog hingga sebatas leher backlog tersebut. Sekitar 10 gram bibit. Tutup kembali backlog tersebut dengan kapas. Masa inkubasi jamur tiram. Pada tahap inkubasi, jamur tiram harus diletakkan pada suhu ruang dengan rentang 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapannya dibutuhkan yaitu 60 hingga 70%. Masa inkubasi ini berlangsung selama beberapa minggu sampai tumbuh miselium. Kalau miselium ini sudah muncul, tutup pada jamur dibuang dan biarkan terbuka. Jangan lupa semprot jamurnya setiap hari untuk menjaga kelembapan ya. Dalam 1 bulan jamur ini akan mulai tumbuh dan besar untuk bisa dipanen. Mudah kan sahabat media? Itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya jamur tiram di rumah untuk pemula ya. 1.200 gawe jurnale dina penyesuaiannya. Oke, di depan tadi ada usaha Dina penyesuaiannya berkebun saat itu mau jamur. Kira-kira ada yang bisa memberi ulasan nggak kenapa ya? Kenapa ada budidaya atau kenapa orang itu membuka usaha budidaya jamur? Kenapa? Faktornya adalah apa? Kalian juga ada. Faktornya apa? Faktornya apa? Nah, ceritakan yang di depan tadi. Nah, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Faktornya apa? Setelah mengamati, yuk. Setelah mengamati peluang usaha itu tadi, setelah mengamati itu tadi, Setelah mengamati tentang peluang usaha budidaya jamur tiram, dapat disimpulkan bahwa budidaya jamur tiram karena memenuhi kebutuhan masyarakat yang pertama, ya kan? Yang kedua, kenapa? Harganya juga murah, ya, rasanya juga enak, dan kebutuhan akan jamur itu tinggi, ya. Rasanya itu kan tidak kalah sama daging, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Tentu saja lingkungan yang menunjang orang Mojokerto. Ya, kalau di area Mojokerto ini kira-kira cocok nggak untuk budidaya jamur tiram? Cocok tidak? Cocok, soalnya apa? Dataran tinggi, ya. Kalau mungkin di tempat saya kurang cocok karena cenderung panas. Kalau di sini kan cenderung dingin karena jamur itu tadi kan butuh suhu antara berapa tadi ya? 22 derajat ya, 20 sampai 22 derajat. Kira-kira di daerahmu ada nggak yang berkebun jamur tiram? Ada tidak? Belum ada? Ya, belum ada. Nah, mungkin suatu saat kamulah yang ingin membuka peluang budidaya jamur tiram tersebut. Oke. Di buku ada pertanyaan, ya, apa yang kamu ketahui tentang sebuah peluang usaha? Tentu saja kalau melihat ini tadi, yang pertama apa? Lingkungan yang mendukung. Kemudian apa? Kebutuhan yang tinggi akan jamur sebagai pengganti apa?
pengganti nabati hewani, pengganti ayam ya, karena rasanya seperti daging ayam. Terus kemudian apa lagi? Nah, mungkin di daerah sekitarmu belum ada yang budidaya jamur, maka segeralah membuka budidaya jamur. Berarti Anda di sini harusnya menangkap peluang, ya kan? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara menganalisis peluang usaha? Berarti analisanya bagaimana? Yang pertama adalah pangsa pasar, ya kan? Nah, kemudian pangsa pasar itu akan menentukan apa? Kebutuhan, ya. Berarti kebutuhan akan jamur tiram ini, kalau kita jual di pasar itu laku keras atau kebutuhannya tinggi, ya kan? Kemudian menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana perencanaan produk usaha? Ya, tentu saja berarti hasilnya itu mau dipasarkan kemana saja. Yang pertama kemana pastinya? Di pasar, ya. Yang kedua mungkin dalam bentuk lain, ya. Bentuk lain itu apa? Bisa juga masakan. Apa tahu masakan apa yang bisa dihasilkan sama jamur tiram? Nah, ada jamur crispy. Nah, kalau jamur crispy itu berarti peluangnya anak sekolah misalnya, karena dia suka yang gurih-gurih, yang moto-moto, ya kan? Kemudian ada lagi apa? Botok jamur. Nah, ini ibu buat lauk, ya kan? Kemudian ada lagi sate jamur, ya. Jadi selain dipasarkan secara mentah, bisa juga dipasarkan secara dalam bentuk produk makanan. Oke. Yang keempat, rasio wirausaha saat ini meningkat. Oke, di halaman 35, pengertian ciri-ciri peluang usaha. Ya, kemarin mendirikan suatu usaha yang perlu dipersiapkan apa? Kamu kemarin kan tak suruh wawancara, pengamatan. Nah, kira-kira mendirikan sebuah usaha yang perlu direncanakan, tentu saja yang pertama adanya apa? Modal. Yang kedua adanya tempat usaha. Penting tidak sekarang? Sebelum sekarang tempat usaha penting tidak? Yang kedua tadi modal, yang kedua Pak, yang pertama modal, yang kedua niat. Nah, boleh niatlah di depan. Ya, niat dulu. Sebenarnya kalau kamu kemarin belajar digital marketing itu modal yang kesekian ya. Kita bisa kan berusaha dengan 0 rupiah, bisa kan? Ya. Terus pangsa pasar ya, mungkin ya, kebutuhan pasar akan barang yang akan kamu jual. Kalau kemarin kamu menangkap peluang usaha 7, karena mungkin ada di kelasmu ya, di pergantian tahun membutuhkan 7 tersebut. Nah, itu adalah kebutuhan akan pasar. Berarti cita-cita atau ciri-ciri mendirikan usaha atau syarat mendirikan usaha, yang pertama mungkin itu tadi niatnya dan pasarnya, kebutuhannya apa. Kita yang harus menangkap peluang. Kalau kira-kira di sekolah ini ada 1000 lebih nanti kalau pas 12 masuk dan semuanya jajan butuh makan, berarti di sini ini peluang usaha yang paling besar adalah jenis apa? Makanan atau kuliner. Seperti itu ya. Nah, itu adalah karakter apa itu namanya? Syarat untuk mendirikan suatu usaha.
di halaman 36 itu ada membuat kerajinan. Nah, berarti yang pertama yang mempengaruhi atau yang membuka peluang usaha itu adalah yang namanya hobi. Ya, kalian di sini ada yang hobi bikin manik-manik, ada kan? Ada, bikin gelang. Nah, hobi itu bisa dipakai sendiri dulu, ya kan? Bisa dipakai sendiri dulu. Kemudian ketika kamu memakai itu berarti kamu sebagai apa? Sebagai model, sebagai iklannya. Ya, sebagai model, sebagai iklannya. Nah, lalu lama-lama dari teman ke teman ya akan tersebar, oh di sana ada model gelang cantik, oh di sana ada model gantungan kunci cantik. Ya, mungkin yang dilakukan pengusaha ini juga seperti itu. Dia bikin tas, dia bikin baju, dia bikin batik. Ya, semua itu adalah untuk hobi dulu. Ya, dia mengerjakan karena hobi. Nah, hobi itu, dari hobi itu bisa menjadi peluang usaha. Nah, kira-kira yang punya hobi dan menjadi peluang usaha selain apa tadi? Aksesoris siapa? Siapa? Kamu apa? Hobinya apa? Hobinya apa? Gimana tengok kontennya? Hobinya apa? Mendengar musik. Ketika mendengarkan musik bisa jadi peluang usaha atau tidak? Dia tidak bisa menjadikan pendengar musik sebagai peluang usaha. Mungkin belum ketemu ya, mungkin belum ketemu. Ada lagi? Kamu hobinya? Yes. Membaca. Kamu? Membaca novel. Ada lagi hobi yang membuat? Hobi makan. Hobi makan bisa nggak jadi peluang usaha? Bisa. Hobi makan makannya apa? Nah, semuanya mau. Ya, karena semua mau, berarti yang lebih ke spesifik lagi sukanya apa? Cemilan misalnya ya. Nah, membuat cemilan, entah itu membuat apa itu namanya klepon, entah itu membuat es, ya, entah itu membuat manisan. Nah, semua itu bisa dijadikan peluang usaha dari hobi dulu. Dari hobi. Baik. Di sini di halaman ini, oke, saya mau kalian mengamati artikel di halaman 36 ini dalam suatu kelompok. Ya, kita bentuk menjadi berapa kelompok? 5 apa 6? 6. Biasanya berapa? Kalau kelompok jualan kemarin berapa? 6. Ya, 6. Silahkan dibentuk 5 apa 6 kelompok. Kalau sekarang silahkan terserah. Apa ini? 2 meja lebih. Jadi 3 meja ya. Ini satu kelompok. Ini jadi berapa kelompok? Deretan sini. 1 ya. 1, sing 3 ke sini. Belakang sama samping. Kompas. Gini. 1, 2, 3, yang 3 4 ya. 5, yang 5 1 deret. 6, yang 6 1 deret. Oke, 6 kelompok. Paham? Dalam 6 kelompok itu, di situ ada artikel tentang apa itu namanya? Artikel nomor 5, halaman 36. Silakan dibaca dan dijawab nanti peluang-peluang usaha kreatif yang menjanjikan di Indonesia. Nah, boleh kayak namburi dulu. Ada? Yang belum kebagian buku mana? Sini. Oke, nah, silahkan belajar. Saya kasih 5 menit untuk baca. Untuk baca artikel nomor 6. Nomor berapa? Nomor 5.
Oke, sudah? Jadi baca ya, kata tadi ya. Sekarang silakan didiskusikan kira-kira ya peluang usaha yang berkaitan dengan kerajinan unik yang bahannya banyak sekali dari daerah kalian itu apa? Ya, silakan salah satu tulis, kemudian nanti salah satu atau semuanya bisa mengutarakan dari masing-masing kelompok. Di daerahmu itu banyak terdapat apa? Selo misalnya. Kita minggu depan akan masak-masak. Selo. Dari apa dulu ada apa? Dari apa? Darinya kita tetap Selasa. Kita yang pertama. Kita yang pertama untuk tahu tentang keanekaragaman. Ya, kita akan membuat masakan berbahan dasar karena di Mojokerto banyak. Kita kan kita sesuai ini ya, sesuai tema ya, sesuai tema. Ya, silakan didiskusikan. Kira-kira di daerahmu itu banyak terdapat bahan apa yang sekiranya bisa dijual, bisa menjual daerahmu juga. Nah, misalnya kalau di Mojokerto itu ada telo, bisa keripik telo, bisa telo panggang, ya, atau mungkin kalau sini itu ada kopi ya, kopi ada ya, contoh itu ada kopi, nggak ada, yang daerahnya atas sedikit ada, contoh itu ada kopi. Boleh makanan, boleh berupa souvenir atau apa yang tempat yang di daerah itu banyak bahannya dan bisa dieksplorasi.
Oke, sudah? Bisa ditransformasikan di kamu ini sudah? Boleh satu aja boleh. Ya kan fokus di papan lagi ya. Makan kan tadi. Boleh.
Oke, silakan berdiri untuk mempresentasikan satu aja, berdiri di situ aja. Sebutkan daerahmu dan peluang usaha yang kamu temukan untuk bisa dieksplor. Yang lain silakan memperhatikan. Peluang usaha yang berkaitan dengan kerajinan unik yang berasal dari daerah kami yaitu Purwantoro. Salah satunya adalah ikan dari daur ulang berbagai bungkus plastik. Salah satunya bungkus kopi, tetapi juga ada yang dibuat dari bahan alam seperti mendong atau sejenis rumput semu atau alang-alang. Kemudian sudah dipasarkan kemana aja di daerahmu itu? Apakah di area Purwantoro saja atau Wonogiri apa lebih ke Jawa Tengah? Sekitar Purwantoro. Di sana itu ada ya bahan kerajinan, bahannya itu dibuat tahu di Purwantoro sana jadi latihan 5 itu sampai itu di SMP 4 sana itu. Kalau ada kerajinan itu malah kualitas ekspor. Ada tapi dari ekspor ya. Ya, itu aja. Kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Berikutnya kelompok sini. Kelompok 2. Silakan berdiri. Kalau Berasal dari daerah, itu dari daerah Sukamang. sudah dipasarkan kemana saja batu-batu Sukamanu? Yang besar saja tadi dibuatkan. Sudah tak. Karena ada genteng apa ada keramik? Terima kasih buat temanku. Kelompok 3. Silakan berdiri. Ya, yang lain silakan memperhatikan. Biasanya untuk menambah beras, untuk memisahkan beras dari kebutuhan. Sapi, target pemasarannya kepada petani. Biasanya digunakan pada bercocok tanam. Sampah dari sapi ini dipasarkan ke masyarakat, biasanya dijual di pasar besar. Semua apa Wonogiri apa Jawa Tengah? Saja. Sudah? Oke, upload. Kelompok berikutnya kelompok 4. Apa kelompok? Ya, udah. Silakan. Semua memperhatikan silakan.
tentang keterampilan bagaimana cara mengolah makanan dari ubi yang mana banyak di daerah Hulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tadi keterampilan, yang kedua tadi ya kamu dapat melangkah peluang usaha nih. Kalau ubi itu bisa dijadikan apa saja, gitu ya. Ubi bisa dijadikan apa saja. Baik. Tadi kesimpulannya adalah kita bisa menangkap berbagai peluang usaha, ya kan? Kita meneliti peluang usaha yang ada di daerah kita masing-masing, ya. Untuk pelajaran ini saya akhiri dan kita ketemu minggu depan dalam praktek membuat makanan dari ubi. Seperti itu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian dalam rencana Bu Santi berliterasi ya, biar untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, mungkin ada pihak tertentu yang membantu rencana Bu Santi ke depannya. Ya mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru di PPLG yang mereka mengetahui tentang TIK. Jadi saya berkolaborasi dengan mereka agar juga saya juga belajar mengasah kemampuan saya dalam bidang IT tentu saja, agar saya juga tidak ketinggalan media dan anak-anak juga bisa mempelajari media-media atau mungkin program-program yang lain seperti itu. Oke. Baik Bu Santi, sebelum saya tutup mungkin Bu Santi bisa menyampaikan perasaan penjenengan setelah percakapan ini. Ya mungkin perasaan saya menjadi tidak penasaran lagi, dan terima kasih untuk Bu Murni memberi kesempatan saya, memotivasi saya agar bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih Bu. Terima kasih juga buat Bu Santi ya. Saya diperkenankan untuk melakukan observasi pembelajaran Bu Santi. Semoga bisa lebih baik ke depannya dan membawa pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak. Terima kasih Bu Santi. Nuwun.